Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang kita baca setiap Ahad ba'da subuh. Kita sampai pada hadis yang ke-35. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minas syarri ay yahkira akhahul muslim. Kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling menyakiti, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Dan janganlah di antara kalian melakukan jual beli di atas transaksi yang sudah dilakukan oleh saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, sesungguhnya orang muslim itu adalah satu sama lain saling bersaudara. Karena tidak boleh berbuat zalim, kemudian berbuat menelantarkan, berdusta, atau menghina saudaranya sesama muslim. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, at-taqwa hahuna salasa marrat. Beliau mengatakan takwa itu tempatnya di dalam hati. Seraya Rasulullah memberikan isyarat dengan memegang dada beliau 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Cukuplah seseorang itu melakukan satu perbuatan dosa jikalau dia menghina saudaranya sesama muslim. Maka setiap muslim atas muslim lainnya itu adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2564. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini cukup luar biasa sekali. Bagaimana Rasulullah itu demikian menuntunkan kepada kita sesama muslim untuk saling mencintai, lebih-lebih mencintai karena Allah. Karena kecintaan kita kepada saudara sesama muslim yang didasari karena Allah, ini salah satu bentuk dari kesempurnaan iman. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah
wa manaha lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang dia itu saling bersaudara karena Allah, saling membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah sampai kepada kesempurnaan iman. Maka persaudaraan sesama muslim ini adalah merupakan misi dan visi yang harus kita perjuangkan. Dengan inilah Islam itu akan tegak dan jaya. Kenapa Islam bisa terpuruk? Kenapa Islam bisa tersudut? Karena orang Islam itu tidak rukun. Satu sama lain tidak bisa bersatu. Perbedaan adalah keniscayaan. Maka sesungguhnya perbedaan bukan untuk menjadi alasan kita itu berpecah belah. Seringkali saya sampaikan ada satu kitab yang menarik dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fiqhul Ikhtilaf, fikih perbedaan. Judul aslinya As-Sahwatul Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madmum. Judulnya sudah menarik sekali. As-Sahwatul Islamiyah, pergerakan-pergerakan Islam. Itu kalau di sini ya organisasi-organisasi Islam yang bergerak untuk li'ila'i kalimatillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Silakan. Mereka mempunyai organisasi masing-masing, tapi satu sisi harus ada satu persatuan. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi dalam judulnya itu sudah mengatakan bainal ikhtilafil masyru' wa tafarruqil madmum, antara perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang. Jadi berbeda itu boleh, tapi berpecah belah itu yang jangan. Ini yang jadi catatan penting. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan al-muslim akhul muslim, bahwa selama dia itu masih bertuhankan Allah, bernabikan Rasulullah, beragama Islam, maka apapun golongannya dia saudara kita. Dia adalah merupakan sumber bagi kita untuk bisa menggalang kekuatan. Ya coba kalau kita ini bersatu, Islam itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Ini yang terbaca oleh musuh Islam, sehingga Islam ini kemudian kan dipecah belah. Hanya kadang-kadang dengan perkara-perkara yang kecil kita tidak bisa rukun. Berikutnya para hadirin jamaah rahimakumullah, di antara hal yang bisa menghancurkan atau merusak nilai-nilai atau sendi-sendi persatuan umat itu antara lain adalah al-hasad. Maka Nabi melarang wala tahasad, hasad. Hasad itu perasaan dengki. Nabi mengatakan dhaba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha. Sesungguhnya ada dua penyakit yang merusak umat-umat sebelum kamu. Apa itu? Al-hasad, saling dengki, wal baghdha, saling bermusuhan. Kemudian Rasulullah mengatakan wahiyal halaqah, dan itulah pencukur, kata Rasulullah. La aqulu halaqatal lati tahluqus sya'r. Aku tidak mengatakan itu pencukur rambut, kata Rasulullah. Innama hiya tahluqud din, tetapi itulah pencukur agama. Jadi pahala kebaikan seseorang itu akan hilang ketika dia itu terkena penyakit hasad. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan al-hillu wal hasad ya'kulanil hasanat kama ta'kulan nar al-hatab. Sesungguhnya penyakit iri dan dengki itu akan bisa merusak, menghapus, menghilangkan amal seseorang sebagaimana cepatnya api yang memakan kayu bakar. Maka sekali lagi marilah kita saling menumbuhkan kasih sayang di antara sesama muslim. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah melarang perbuatan dusta, al-kadzib, walaupun kepada orang non muslim sekalipun. Maka Rasulullah SAW sejak kecil beliau terkenal dengan sebutan al-amin karena sifat as-sidqu, sifat beliau yang jujur.
Jadi kejujuran ini walaupun kadang-kadang pahit harus tetap kita kedepankan. Maka Rasulullah menyatakan, iyyakum wal kadhibah, hati-hati engkau dengan perbuatan dusta. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya perbuatan dusta itu akan menggiring orang kepada perbuatan yang keji. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan perbuatan keji itu akan menggiring orang ke dalam neraka. Dalam lanjutannya, alaikum bisidqi, kata Rasulullah, hendaklah kalian berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah, karena sesungguhnya perbuatan jujur akan menggiring seseorang ke dalam surga. Yang terakhir, pelajaran atau poin-poin penting saja sesuai dengan waktu yang tersedia di dalam hadis ini adalah kita sesama muslim tidak boleh merendahkan saudara kita yang lain. Yang kaya tidak boleh menghina yang miskin, yang alim tidak boleh menghina yang awam, karena semuanya punya potensi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang bukan dari harta kekayaan yang dia miliki, pangkat jabatan yang ia sandang, gelar kesarjanaan yang dia miliki, tidak sama sekali. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara hamba Allah di sisinya adalah yang paling bertakwa. Bahkan dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, rubba as'asa mad'uin bil abwab lau aqsamu ala wahi la barahu. Ada orang itu, hadis ini bisa dengan baca riwayat Muslim nomor hadis 2622 dan 2854. Rasulullah menyatakan betapa banyak orang yang secara lahiriah dia itu tampilannya tidak menarik. Orang melihat dia itu seperti orang yang orang biasa-biasa saja lah. Orang nggak patek ngereken dia lah. Tetapi apa yang terjadi? Sesungguhnya walaupun orang memandang dia itu hina, tetapi kata Rasulullah, ketika dia berdoa, Allah kabulkan. Ketika dia memohon kepada Allah, Allah mengijabahi. Maka jangan kita meremehkan orang dari tampilannya, sehingga orang seperti ini doanya itu kadang-kadang tidak tertolak. Lebih-lebih orang yang didolimi, orang yang dihina, itu akan menjadikan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi marilah kita jaga ukhuwah kita jaga persaudaraan kita, sehingga persaudaraan kita di dunia ini nanti akan terus berlanjut sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti orang itu akan mencari golongannya, mencari rombongannya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang akan masuk surga secara berombong-rombongan. Mudah-mudahan dengan ukhuwah ini, dengan kerukunan dan persaudaraan ini, nanti kita akan bisa berkumpul sekali lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala di dalam naungan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan keimanan kepada kita sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna